Baik, shalom semuanya. Malam hari ini senang Shalom. bisa sama-sama lagi dan saya akan mulai untuk share screen materi kita malam hari ini. Judul topiknya sih soulmate, ya, sahabat jiwa. Dan dalam kesempatan ini saya beri title-nya sahabat yang baik. Nah, bicara tentang sahabat jiwa, sahabat yang baik, ya, saya mau pastikan dulu teman-teman bisa lihat jelas. Share screen-nya. Baik. Sebagaimana kita paham bahwa manusia adalah makhluk sosial, ya, di mana Homo hominis socius itu juga mengacu kepada kemajemukan yang adalah gen Allah itu sendiri, yang mana juga ada pada manusia karena manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, hubungan antar manusia dianggap perlu oleh Tuhan. Ya. Dengan demikian, setiap manusia punya kebutuhan untuk mengasihi atau dikasihi. Ya, meskipun manusia paling bermasalah adalah manusia yang kecanduan untuk dikasihi. Nah, di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 di sana tertulis demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, bicara tentang Homo hominis socius, ya, di mana setiap orang terhubung. Terhubung ini tentunya akan memberi pengaruh atau justru dipengaruhi. Nah, bicara tentang bergaul, ya, yang mana menjadi jembatan dari sebuah persahabatan. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 di sana tertulis, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Pasti ada dampak, walaupun tentunya setiap orang punya keputusannya sendiri. Karena kalau kita mengingat kasus anak-anak Adam, maka dengan siapa anak-anak mereka bergaul, itu kan nggak ada datanya. Ya. Tapi masing-masing punya karakter keturunan orang berdosa. Nah, yang berikutnya bicara tentang persahabatan, maka kita menyimpulkan dari dua ayat yang kita baca bahwa persahabatan atau pergaulan itu membentuk gaya hidup. Ya. Saya punya hobi yang udah jauh banget saya tinggal waktu saya kecil, dan sejak pandemi ini muncul, ya, hobi-hobi masa kecil. Ya. Salah satunya adalah saya kembali memelihara ikan hias. Ya. Namun ikan hias yang saya pelihara bukan ikan hias yang biasanya Bapak Ibu nikmati, mungkin ikan-ikan yang cuma sekedar kelihatan cantik, tapi ikan yang saya minati dari dulu adalah ikan-ikan predator. Ya. Dan berhasil 2 bulan ini dipelihara. Beberapa semakin besar, namun di antara ikan predator ini, karena rata-rata ikan predator itu berwarna abu-abu, silver metalik, hitam, ya. Ya, ada beberapa yang merahnya sedikit, ya, seperti piranha, dia hanya merah di bagian perut. Ya. Selebihnya warnanya silver metalik. Jadi saya coba untuk konsultasi dengan beberapa toko ikan hias untuk memelihara yang lain, yang warnanya saya suka untuk menjadi penyeimbang di tank itu. Dan beberapa yang saya tunjuk adalah ikan-ikan yang bukan jenis predator. Ya. Mereka bilang, penjual mengatakan bahwa ini bahaya, Pak. Ya.
Jadi kalau mau aman, sebetulnya sama predator. Tapi kalau mau dicoba, sebaiknya ukurannya disamakan. Kalau ukurannya sama, biasanya dia tidak diganggu. Ya. Nah, saya ikuti sarannya, dan betul, mereka bisa hidup berdampingan. Ya. Masalahnya adalah, lama-lama, yang bukan predator, itu jadi predator. Ya. Yang harusnya mereka cuma makannya cacing, nah sekarang mereka udah makan sama seperti predator makan. Mereka makan udang juga, mereka makan anak-anak ikan mas yang kecil, mereka makan ikan cere. Jadi ya pergaulan membentuk gaya hidup. Nah, oleh karena itu bicara tentang soulmate, ya tentunya sahabat yang baik itu berdampak, bukan terdampak. Kenapa saya sampaikan tentang sahabat yang baik? Begini, jangan kecanduan untuk dikasihi. Karena berapa banyak Anda punya sahabat dalam hidup ini nggak penting. Yang penting adalah kita jadi sahabat baik untuk banyak orang. Ya. Karena itu nggak usah takut hidup sendiri. Karena siapa yang mengalami penyertaan Tuhan, mungkin Anda sendiri, tapi dijamin Anda tidak akan kesepian. Nah, Filipi 2, ayat 14 sampai 16, di sana tertulis begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya highlight kalimat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang digunakan salah satunya sebagai penunjuk arah atau memberi informasi. Anda ingat, kita semuanya juga tahu bahwa kelahiran Yesus Kristus itu juga disertai dengan tanda bintang. Nah, dengan demikian, kenapa kita harus terhubung dengan orang lain? Ya, karena kita harus berdampak. Ya. Bagaimana mungkin Anda bisa berdampak tanpa terhubung dengan yang lain? Nah, oleh karena itu seharusnya sahabat yang baik itu berdampak, bukan terdampak. Nah, soulmate yang berikutnya, di Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat yang baik itu menolong tanpa mengambil alih. Ya. Ingat di sini bertolong-tolongan menanggung beban, bukan bertolong-tolongan mengambil beban, tetapi bertolong-tolongan menanggung beban. Nah, memang menarik di sini bicara tentang hukum Kristus, di mana cara kerja hukum Kristus itu dimulai dari Anda dan saya menerima kasih Allah, sehingga kita bisa mengasihi diri sendiri, yang kemudian kita bisa mengasihi orang lain sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Ya. Dan ini tentunya penting karena ada orang-orang yang kecanduan dikasihi, akhirnya dia lakukan apa saja dalam bentuk bantuan, yang penting nggak kehilangan sahabat. Ya. Ada di model-model begini. Ya. Yang pasti soulmate yang baik itu Anda menolong tanpa mengambil alih, karena Superman is dead. Ya. Dan Anda jangan coba-coba mengambil peran Kristus untuk kehidupan sahabat. Ya. Nah, yang berikut, karena juru selamat cuma satu ya, Anda dan saya jangan sok-sokan jadi juru selamat. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Brothers Keepers itu sudah bermasalah sejak zaman anaknya Adam. Ya.
Anda ingat ketika Tuhan bertanya kepada saudaranya yang satu, ketika yang satunya darahnya berteriak kepada Tuhan, Tuhan tanya mana saudaramu, lalu kemudian dia menjawab, apakah aku penjaga saudaraku? Ya, menarik ya. Jadi rupanya eh, ketidakpedulian itu memang sudah menjadi masalah dari dulu. Ya, ketidakpedulian. Makanya zaman sekarang ketidakpedulian itu kalau dilakukan juga bukan menjadi sesuatu yang baru, malah hampir dianggap lumrah. Ya, ya urus saja urusan lu, nggak usah urus yang lain. Ya kan begitu ya. Sementara Tuhan mau Anda dan saya mengasihi setiap orang. Ya. Nah, begini, bicara tentang menaruh kasih setiap waktu, ini juga kita harus paham bahwa menaruh kasih setiap waktu itu adalah gambaran di mana memimpin orang tersebut ke jalan yang benar sambil menjaga diri sendiri. Yang mana di dalam bahasa Yunani disebut katartizo, yang artinya memulihkan. Jadi penjaga saudara itu kita berfungsi sebagai pribadi yang membantu seseorang keadaannya menjadi pulih. Yang mana juga ini terkait dengan membantu seseorang untuk karakternya semakin disempurnakan. Nah itu ya, penjaga saudara. Nah, yang berikutnya, sahabat yang baik itu bermanfaat, bukan memanfaatkan. Ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Makanya kalau kita ini sama-sama menjadi soulmate-nya Yesus, sudah pasti kita juga soulmate-an dengan sesama itu benar. Ya, niatnya benar, tujuannya benar. Kalau enggak, rusak deh. Ya. Masuk persekutuan cuman buat nyari apa sasaran ikut asuransi, basi banget gitu. Ya. Cuman buat dagang, nggak apa-apa juga sih kalau mau dagang juga. Ya kalau ada yang beli emang kenapa ya gitu kan ya. Ya. Tapi ya ingat bermanfaat bukan memanfaatkan. Ya, kita juga orang Kristen kadang kebanyakan manfaatin juga gitu. Mau bikin retreat, cari tempat retreatnya yang punya yang Kristen biar dapat diskon. Ya. Mau beli alat musik, cari toko alat musik yang engkohnya juga Kristen biar dapat diskon, muke diskon gitu ya. Sementara Daud bilang anak cucu orang benar gak pernah minta-minta roti. Ya mungkin kalau mau diplesetin, iya pastor gak pernah minta roti, mintanya diskon. Harusnya kita ini saling bermanfaat, bukan memanfaatkan. Tahukah Anda bahwa dari off the record ya data tentang orang kaya di dunia, kalau dikerucutkan lagi di Indonesia, sebetulnya uang besar itu dipegang paling banyak oleh Nasrani. Ya. Tapi kenapa kok sampai sekarang nggak ada tuh banknya Kristen tuh nggak ada kan? Ya. Yang ada kan metode syariah yang ada. Banknya syariah. Anda nggak pernah dengar ada bank Haleluya kan? Bank Hosana gitu nggak ada. Ya. Tahu kenapa? Karena kita ini masih doyan gitu, doyan memanfaatkan, bukan doyan menjadi manfaat. Nah, karena itu di Pengkhotbah 4 ayat 9 disebutkan berdua lebih baik. Ini bukan himbauan kepada para jomblo. Ini sebetulnya himbauan bahwa kalau lu sendirian aja, lu nggak bermanfaat. Justru karena ada orang lain, kamu bisa jadi bermanfaat. Ya. Karena itu berapa banyak sahabat yang kamu miliki itu nggak penting. Tapi jadi sahabat buat banyak orang itu lebih penting. Tuhan Yesus memberkati.